Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Ya, gimana? Aman semua lur ya? Siapa di sini yang masih haus validasi? Nah, siapa? Ayo, ngelakuin ini biar dilihat sama orang inilah, ngelakuin itu biar dipandang seperti itulah. Stop lur, stop lur. Yang ada tiap hari kalian selalu cemas, kehilangan jati diri. Makanya cukup fokus sama diri kalian sendiri saja dan abaikan semua makhluk di luar sana itu. Nice. Balik mane ambe aku Icang dengan quotes hari ini. Barang siapa yang bekerja penuh semangat dan keringat di hari Senin, niscaya di keesokan hari adalah hari Selasa. Itu. Kali ini kita akan mengalor film bergenre horor supranatural yaitu The Devil's Candy tahun 2015, mengisahkan tentang sebuah keluarga yang baru pindah ke rumah bekas pembunuhan. Anehnya si ayah yang seorang seniman mulai mendengar suara-suara aneh dan mempengaruhinya untuk menggambar suatu lukisan. Apakah yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Langsung aja ke requestan pertanyaan Hamila Keter dari dulurku Utari Ulandari ya. Cak, kotoran yang di samping mata namanya balikan bukan, Cak? Belekan dong itu dong. Kalau balikan itu kan harapan Anda, lur. Monggo sketchaken. Raymond Smiley atau biasa dipanggil Ray adalah seorang pria paruh baya yang jiwanya agak terganggu dan tinggal bersama kedua ortunya, sebut saja sang ibu Tukiem, di Texas, Amerika. Pada suatu malam ketika semua orang sudah tidur, Ray memainkan gitar listrik Flying V merahnya keras-keras untuk mengusir suara-suara menyeramkan yang terus memanggilnya. Tak lama kemudian dengan wajah khawatir, Tukiem pun datang melepas kabel jack gitar dan memaksa Ray segera berkemas untuk kembali ke RSJ. Namun ketika Tukiem akan turun tangga, dengan gendengnya Ray pun menghantam emaknya sendiri dengan gitar lur. Dan inilah permen iblis. Pack your things, you're going back to the hospital. Setelah insiden itu, rumah tersebut langsung dijual dan akan dibeli oleh seorang pelukis serta penikmat musik heavy metal bernama Jesse Hellman. Dia akan tinggal di sana dengan keluarganya, yaitu sang istri Astrid dan anaknya Zoe yang juga menyukai heavy metal lur. Pokoknya tiap hari headbang terus mereka ya kan. Sesampainya di sana mereka pun bertemu mas-mas broker sebut saja Bejo yang mempersilahkan mereka melihat-lihat seisi rumah, termasuk gudang kosong yang rencananya akan dijadikan Jesse sebagai studionya. Lalu ketika Bejo akan menceritakan insiden yang pernah terjadi di sana, Zoe pun diminta Astrid untuk menjauh agar dia tidak ketakutan. Akan tetapi Bejo hanya menjelaskan bahwa di sana pernah ada seorang wanita tua yang tewas karena terjatuh dari tangga. Sedangkan suaminya Tukiem yang tidak bisa hidup tanpa istrinya akhirnya memutuskan bundir. Namun anehnya Bejo sama sekali tidak mengatakan apa-apa tentang Ray. Mendengar cerita tersebut, Astrid pun sempat ragu, tapi Jesse berusaha menenangkan istrinya dan akhirnya mereka pun sepakat membeli rumah itu. As y'all can see, everything's... Yeah, I love this wallpaper. Oh, come on, you're not gonna see any of them. You have to buy me some more. It's gonna be Daddy's studio. Yes, indeed. Death in the house. A sweet little old lady who... and her dear old hubby who... You don't find it creepy? No, I think it's really romantic. Di malam sebelum pindah, Astrid sempat curhat jika Zoe harus pindah sekolah karena jarak dari rumah baru ke sekolahnya cukup jauh lur. Kalaupun tetap di sekolah yang sama, pilihannya adalah naik bis 2 kali atau beli mobil kedua untuk mengantar Zoe. Namun mereka masih banyak kebutuhan, belum lagi biaya KPR rumah yang cukup besar. Jesse pun hanya mengatakan, udah ma, tenang aja, yang penting kita udah beli rumah baru ya kan, kata si Jesse lur. Akhirnya mereka pun sepakat untuk memindahkan sekolah Zoe ke dekat rumah baru. Lalu besoknya mereka bertiga pun menata barang-barang sambil dibantu abang-abang Lala Move cabang Amrik. Repeat after me. Bought a house. Yeah.
Di lain sisi, setelah kedua ortunya tewas, Ray pun kabur membawa mobilnya. Ray masih bebas di luar karena insiden itu dianggap kecelakaan. Apalagi Ray juga ODGJ, ya kan? Lalu di suatu malam, Ray pun menginap di Hotel Oyo dengan sisa-sisa duitnya dan lagi-lagi memainkan gitar keras-keras di kamarnya untuk mengusir suara aneh yang selalu dia dengar. Jelas tak lama kemudian polisi pun datang dan memaksa Ray untuk menghentikan gitarnya karena telah mengganggu kenyamanan. I got a call about some loud music. What's your name? Ray. I got no choice but to the worst place you under. Setelah mengantar Zoe ke sekolah barunya, Jesse yang pulang ke rumah tiba-tiba mendengar suara aneh persis seperti yang didengar oleh Ray. Setelah itu Jesse pun masuk ke kamar Zoe dan melepas salah satu posternya yang terlihat bekas salib di dinding. Ya, kamar yang Zoe tempati sekarang adalah bekas kamarnya Ray, lur. Suara mengerikan itu terus menghantui Jesse dan mulai menghipnotisnya hingga Jesse menggambar salib terbalik tanpa dia sadari. Jesse! What? Tak lama kemudian terdengar suara bel rumah dan ketika Zoe membukakan pintu ternyata yang datang adalah Ray. Dengan tatapan aneh, dia pun memperhatikan tato gitar Flying V di bahu kirinya Zoe dan mengatakan jika dia juga memiliki gitar seperti itu. Mereka pun sempat ngobrol sejenak dan Zoe yang masih bocil polos menjelaskan jika dia belum dibelikan gitar Flying V karena sangat mahal. Setelah itu Jesse dan Astrid pun datang. Lalu Ray mengatakan jika dia ingin pulang karena rumah tersebut adalah milik mendiang ayah ibunya. Mendengar itu Jesse dan Astrid turut berbelasungkawa, tapi karena rumah itu sudah pindah kepemilikan, dengan tegasnya Jesse pun menyuruhnya pergi. Ray sempat terlihat kebingungan karena semua orang melarangnya bermain gitar, namun Jesse tidak menggubrisnya dan langsung menutup pintu, lur. Akan tetapi Ray terus memaksa memencet bel berkali-kali yang akhirnya dia pun pergi setelah Jesse mengancam akan menelpon polisi. Di lain sisi Zoe kecewa dengan sikap ayahnya yang terlalu keras, padahal Ray hanya ingin mengenang kedua ortunya dan seharusnya bisa dipersilahkan masuk sebentar. I've got one just like that. You got a red Flying V. This is Mommy and Daddy's house. You don't live here anymore. Before I call the police, I'm calling them right now. The poor guy just died in our house. You say treat everyone like the way you want. You didn't do that. Ray pun balik ke kamar Oyonya dan menonton ceramah tentang iblis yang akan menguasai diri seseorang jika memiliki keserakahan dalam hatinya. Sementara itu Jesse terlihat panik saat mendapat surat peringatan tagihan yang harus segera dilunasi. Lalu Jesse pun kembali mendengar suara-suara mengerikan itu dan dia pun lanjut menggambar salib terbalik, lur. You have the slightest bit of slither into yours. Besok paginya ketika akan berangkat sekolah, Zoe pun sangat amat terkejut karena gitar Flying V merah yang selama ini dia inginkan tiba-tiba ada di depan rumahnya bersama amplifier merek Marshall. Ternyata diam-diam Ray memberikan gitar kesayangannya kepada Zoe, namun kita masih belum tahu apa maksud Ray sebenarnya. Namun karena Ray terlihat mencurigakan, Jesse pun melarang Zoe mengambil gitar tersebut dan Jesse berjanji akan membelikan gitar serta amplifier baru sebagai hadiah ultah Zoe. Zoe pun merasa kecewa karena dia tahu jika ayahnya pasti tidak akan membelikan Flying V seperti itu sebab masih banyak kebutuhan keluarga, lur. Dari sana Jesse pun pergi ke sebuah galeri seni milik seorang mbah-mbah, sebut saja Pak Ijo seperti biasa, yang sebelumnya menolak karya Jesse. Karena benar-benar butuh duit, Jesse pun memohon ke mbak-mbak resepsionis agar melihat dulu karyanya, yaitu lukisan salib terbalik. Jesse mengaku dia menggambarnya seolah-olah sedang kesurupan dan untungnya mbak resepsionis pun mau meneruskannya ke Mbah Paijo. I'm getting you a guitar and an amp for your birthday. Not a Flying V and a Marshall. This is different. I don't remember painting this. I'll see what I can do.
Setibanya di rumah, Jesse yang kembali terpengaruh dengan suara-suara aneh mengubah lukisan kupu-kupu yang sebelumnya dia pernah buat. Di lain tempat, Ray sedang ngunyah permen di mobil dan memperhatikan seorang bocah yang bermain bersama kakaknya. Diam-diam Ray pun berjalan mendekat, dan begitu si kakak pergi sebentar mencari anjing peliharaannya, ngerinya Ray langsung membunuh bocil tersebut. Lur, sumpah ini orang kenapa nggak ditangkap aja sih ya? Udah jelas-jelas mencurigakan banget padahal gerak-geriknya ya kan? Anehnya lukisan kupu-kupu yang dirubah oleh Jesse persis dengan wajah bocil yang tadi dibunuh Ray. Dan saking terhipnotisnya oleh suara-suara aneh itu, Jesse pun tidak sadar jika hari sudah malam dan buru-buru ke sekolah untuk menjemput Zoe. Untungnya Zoe baik-baik saja lur dan masih menunggu di sekolah. Lalu Jesse pun meminta maaf dan menjelaskan jika dia sedang fokus melukis sampai tidak sadar hari sudah malam. Zoe pun mau memaafkan ayahnya asal diperbolehkan mengambil gitar Flying V dan amplifiernya yang diberikan oleh Ray. Dengan terpaksa Jesse pun mengiyakan permintaan putrinya. Sementara itu Ray sedang membopong bocil tadi ke kamarnya dan akan dimutalisa dong, Kre. I'm so sorry. Hey, Zoe. I was painting, and I stepped outside, and the sun... I don't know anyone. You just left me here. Don't do it again. I won't. Swear. I swear. Gonna let me keep the guitar now? You're ready to get heavy! Samaria, you would fail. Ngerinya pembunuhan yang dilakukan Ray terjadi bersamaan dengan Jesse yang lanjut melukis di rumahnya. Dan tanpa sadar Jesse mengubah lukisan kupu-kupu itu menjadi 5 bocil yang sedang disiksa. Dan salah satunya adalah Zoe lur, yang digambarkan sedang terbakar kesakitan. Astrid yang baru pulang kerja pun melihat lukisan itu sangat ketakutan dan ingin lukisan tersebut dihancurkan. Namun Jesse menolak karena lukisannya belum selesai dan mengaku jika saat melukis, seolah-olah Jesse merasakan kehadiran anak-anak itu di dalam tubuhnya yang menjerit ingin keluar dengan bebas. Tired of me being let out. I don't know why. She can never see this. Okay, well then Can't. Didn't mean to do this. this is our daughter on fire. Di lain sisi, Ray terlihat menenteng koper berisi bocah tadi dan akan menguburnya di tempat yang sudah dia siapkan. Namun ngerinya di sana sudah terdapat 3 koper yang terkubur atau 3 korban bocil sebelumnya, persis seperti di lukisan Jesse. Dan bisa jadi korban selanjutnya atau korban kelima adalah Zoe. Sementara itu karena terus kepikiran dengan lukisannya, Jesse pun tidak bisa tidur dan akan mencoba untuk menghancurkan karyanya. Akan tetapi suara-suara itu kembali terdengar, seolah-olah melarang Jesse untuk merusak lukisan itu. Lalu dia kembali terpengaruh dan melanjutkan lukisannya yang semakin terlihat horor lur. Di saat yang sama ketika Zoe sedang tidur, tiba-tiba To be you, I wouldn't let him. Setelah kejadian mengerikan itu, Jesse sekeluarga pun langsung lapor polisi dan Jesse sangat merasa bersalah karena tidak segera melindungi putrinya. Lalu Bu Polisi, sebut saja Juminten, meminta Jesse segera mengganti slot kunci karena sejak membeli rumah itu slotnya masih belum diganti dan Ray pasti berhasil masuk dengan kunci yang masih disimpannya. Selain itu Juminten juga menyarankan Jesse sekeluarga untuk nginep sebentar di Oyo sampai situasi kembali aman. Selagi kepolisian mencari info tentang Ray dan akan memburunya. Malam itu Juminten akan berjaga di luar rumah sampai pagi, sementara Jesse tetap terjaga sambil memegang sebuah kapak. Anehnya terdapat seekor kambing di luar dan Jesse juga mendapat penglihatan masa depan, yaitu Ray yang perlahan mendekat untuk membunuh Zoe. Lalu yang terjadi, He comes back. That's why the police lady's outside.
I'm so sorry. Ternyata Jesse cuma bermimpi dan saking ketakutannya Zoe pun ingin segera berangkat sekolah karena menurutnya di rumah sudah tidak aman. Lalu setibanya di sekolah, Jesse pun berusaha menenangkan anaknya dan berjanji akan menghabisi Ray jika berani kembali ke rumahnya. Setelah itu Jesse mendapat telepon dari mbak resepsionis yang alhamdulillahnya bosnya Pak Ijo tertarik dengan lukisan Jesse dan ingin mampir ke studionya hari itu sekitar jam 3 sore. Namun karena mepet dengan jadwal menjemput Zoe, Jesse pun memohon untuk ganti jadwal yang akhirnya Pak Ijo datang di jam 2 siang. Dan dia begitu terpukau melihat lukisan menyeramkan Jesse. Akan tetapi saat lagi asik ngobrol-ngobrol sambil minum hammer, dengan terpaksa Jesse pun memotong pembicaraan mereka, juga menolak minum-minum lagi karena harus segera menjemput Zoe. Namun brengkesnya di jalan ban meledos lur, dan mobil juga mogok pula, yang akhirnya mau gak mau Jesse pun lari ke sekolah. Lalu saat berusaha menelpon pihak sekolah, Jesse kembali mendengar suara aneh itu yang membuatnya semakin khawatir dengan kondisi Zoe. I'm sure your daughter won't. I'm already pushing it. You are the sweetest candy ever. I have to do that. Alhasil Jesse pun terlambat menjemput, sekolah sudah kosong dan ngerinya Zoe tidak ada di sana lur. Astrid juga sangat terpukul begitu Jesse mengabarkannya via telepon jika putri mereka menghilang. Ya, Zoe telah diculik oleh Ray dan baru tersadar di toilet Oyonya dalam kondisi tubuh serta mulut dilakban, juga ada koper di sebelahnya. Karena sebentar lagi Zoe akan dimutalisah. Bahkan Ray sempat mengatakan jika Zoe adalah permen yang paling manis katanya lur, jijik banget ya kan. Lalu ketika Ray sedang bersiap-siap, Zoe menemukan ujung rekatan lakban di tubuhnya dan berusaha sekuat tenaga untuk menggapainya. Ketika berhasil membukanya, Zoe langsung menempelkan di lantai dan memutar-mutar badannya agar lepas dari lakban. Di saat yang sama, Ray sudah memakai plastik di tubuhnya dan akan masuk ke toilet dengan membawa gergaji. Sumpah tegang banget scene ini, cuk. Dan untungnya Zoe berhasil kabur dan segera ke kantor polisi. Tak lama kemudian Jesse dan Astrid datang memeluk putri sematawayang mereka. Setelah itu polisi pun menjelaskan jika dulu ketika Ray berusia 12 tahun, dia pernah mengkoitkan seorang gadis berumur 9 tahun dengan cara memukulkan batu ke endasnya dan berusaha menguburkannya sendiri. Lalu karena terindikasi mengalami gangguan jiwa dan masih remaja, Ray pun akhirnya dimasukkan ke RSJ selama 20 tahun. Menurut catatan dari hasil interogasi dulu, Ray mengaku jika dia harus mempersembahkan bocah-bocah sebagai makanan untuk suatu sosok yang dia puja, karena anak-anak adalah permen bagi sosok tersebut, yang tak lain tak bukan sosok itu adalah setan ya kan. Agar lebih aman, polisi pun menyediakan fasilitas perlindungan saksi berupa tempat tinggal sementara bagi keluarga Jesse sampai Ray berhasil ditangkap. Who he is, none other than Satan himself, to feed him children, because children are his candy. When he was 12, he did this. Case went to juvenile court, and he ended up. I think the best course of action, as long as it takes to find him. Sementara itu Ray membeli seonggok korek dan 1 jerigen bensin, sedangkan Juminten serta rekannya sudah selesai membantu mengangkat barang-barang keluarga Jesse dan menunggu di luar rumah. Lalu karena merasa lukisannya memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Ray dan juga dengan setan, Jesse pun langsung merusaknya lur. Tapi tiba-tiba
Dengan sadisnya, Ray membunuh kedua polisi dan naasnya dada kanan Jesse juga tertembak. Gak pakai lama, Astrid dan Zoe pun kabur menyelamatkan diri ke ruang tamu. Namun Ray mengetahui persembunyian mereka dan langsung menembak kaki Astrid. Setelah itu Ray menyeret Zoe keluar dan mengambil bensin di mobilnya. Sungguh scene yang sangat amat ngeri ini lur. Dan ketika melihat Astrid masih hidup, Ray pun akan menembak endasnya. Lalu yang terjadi, Jesse yang memiliki tekad kuat untuk menyelamatkan keluarganya akhirnya kembali sadar dan membopong Astrid keluar rumah. Setelah itu Jesse naik tangga ke atas langsung ke kamar Zoe dari jendela. Dan begitu melihat ayahnya datang, Zoe pun menggigit tangan Ray agar lepas dari cengkramannya. Lalu Jesse langsung menghajar Ray berkali-kali dan Ray sempat melawan dengan menekan luka tembak Jesse. Ray pun berjalan melewati kobaran api seolah-olah dirinya berubah menjadi iblis yang akan membunuh Zoe. Sampai akhirnya I'm gonna catch you, Zoe. Dengan epiknya di tengah kobaran api, Jesse membunuh Ray dengan gitar pemberiannya dan berhasil menyelamatkan Zoe. Setelah itu Jesse pergi ke lahan kosong dekat rumahnya dan menemukan koper-koper dari keempat korban Ray. Ya, ternyata suara-suara yang menghantui Jesse di rumah itu bukanlah setan ataupun iblis, melainkan arwah para bocah korban dari Ray yang meminta tolong kepada Jesse. I can feel screaming, and I don't know. Where are you going? Buyar, buat yang punya anak atau punya adik masih kecil, tolong lur ya, tolong waspada dan dijaga bener itu lur ya. Karena ada aja nih wong-wong gendeng kayak si Ray ini ada aja di dunia ini lur. Tapi aku nggak punya adik, Cak, punyanya adik-adikan. Blok. Assalamualaikum.